Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan episode yang lalu, yaitu dalam acara menyampaikan kewajiban ibadah saum. Tentu saja ketika kita melaksanakan ibadah saum itu ada hal yang merupakan syariat yang dianjurkan dan pahalanya luar biasa, yaitu kaitan ibadah saum itu dengan sahur dan berbuka saum. Kenapa waktu kita akan melaksanakan ibadah saum itu maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah sahur. Ibadah sahur itu cuma makan, tapi beda dengan makan seperti halnya yang kita laksanakan di waktu-waktu makan. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa ada adab dan tata krama sahur, karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Abu Dawud, hadis yang diterima dari Anas bin Malik. Dinyatakan wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Dari Anas bin Malik, beliau menyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, merupakan perintahan, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah kamu sekalian, karena dalam sahur itu ada mengandung barokah. Barokah itu dalam artian ada kebaikan untuk kita yang melaksanakan. Karena para ulama menyatakan al barokatu subutul khairil ilahi fi syai'i. Barokah itu tetapnya kebaikan dari Allah dalam sesuatu hal. Maka untuk itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain diterangkan secara lebih jelas tentang khasiat dan keuntungan dari melakukan sahur yang jelas masalahnya. Pemirsa, maka untuk itu sahur itu adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diterima dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahuru barakatun fala tad'u walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dalam hadis ini diterangkan dengan jelas dari Abu Sa'id, beliau mengatakan, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW telah bersabda, sahur itu adalah barokah. Janganlah kamu meninggalkannya. Ya. Janganlah kamu meninggalkannya walaupun seorang di antara kamu sekedar seteguk dari air. Itu tetap mengandung barokah. Sesungguhnya Allah serta malaikatnya akan mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Itu keistimewaannya. Padahal cuma makan, cuma minum, tapi tetap barokah dari Allah itu tetap ada. Makanya Rasul menyatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah kamu sekalian, karena dalam sahur itu adalah mengandung barokah. Itulah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tata krama adab-adaban sahur itu tidak termasuk kategori baik kalau kita melaksanakan sahur itu. Umpamanya kita tahu waktu subuh itu pada saat sekarang ini adalah 4:30, ya, 4:30 lebih 5 menit. Kita bersahur jam 2 itu tidak baik. Tapi Rasulullah menganjurkan kita melaksanakan sahur itu adalah yang lebih baik, itu yang lebih afdal itu adalah di akhir. Jadi menjelang waktu-waktu subuh. Takhir mengakhirkan sahur, Rasulullah SAW menganjurkan agar sahur itu dilakukan beberapa saat menjelang waktu subuh. Artinya lebih diakhirkan itu lebih baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu
Maka apakah itu sahur ataupun ketika kita takjil atau ketika kita berbuka, kalau dalam sahur sunnah Rasul itu adalah diakhirkan. Kalau dalam ketika kita putur atau kita berbuka, yang baik itu adalah diawalkan atau disegerakan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ummati bi khairin ma akhorus suhur wa ajalul fitro. Kata Rasul bahwasanya Nabi bersabda, senantiasa umatku di dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu istimewanya. Jadi makan ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan itu tidak seperti makan-makan yang kita laksanakan di waktu-waktu yang lain. Jadi ketika berbuka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika kita melaksanakan sahur pun kita mendapat pahala yang istimewa. Maka untuk itu, di samping itu adanya sahur itu adalah untuk pembeda saum Islam dan saum ahli kitab. Disinilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahur bagi umat Islam yang hendak melakukan saum selain barokah itu, kebaikan dunia akhirat juga berfungsi sebagai pembeda. Jadi sebagai pembeda untuk melaksanakan saum untuk umat Nabi itu. Jadi kata Nabi, pembeda permasalahan ini dinyatakan, yaitu antara lain ahli kitab dan orang Nasrani. Rasulullah SAW telah menjelaskan melalui sabdanya. Kata Rasul, inna fadla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus syahri. Jadi kata Nabi dinyatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya keutamaan yang ada antara saum kita dengan saum ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi untuk itu tentu saja ini yang menjadi perangsang berdasarkan keterangan-keterangan di atas. Maka sahur itu merupakan ibadah yang hukumnya sunat. Dan Rasulullah menganjurkan agar sahur itu diakhirkan. Tentu saja ini untuk membawa spirit kita melaksanakan sahur. Karena kalau menurut hawa nafsu, cuma makan ketika kita menjelang subuh. Kalau kita umpamanya makannya, kalau kita perhatikan waktu subuh itu adalah jam 4.35 menit. Kita cukup kalau melaksanakan sahur itu jam 4. Jadi ada waktu setengah jam lebih. Itulah yang lebih baik menurut Rasul. Tidak termasuk kebaikan kalau kita jam 2 sudah makan, lantas kita tidur lagi sehingga sholat subuh kita kesiangan. Jadi maka Rasul itu menyatakan bahwa yang paling baik itu adalah melaksanakan sahur itu adalah diakhirkan. Kalau ketika berbuka itu diawalkan. Tidak mendapatkan keutamaan ketika waktu maghrib kita sudah tiba, tapi nanti aja kita waktu isya itu tidak baik ya, tidak baik kata Rasulullah SAW. Jadi yang lebih baik itu adalah orang yang tetap ada dalam kebaikan ma'ajalul fitro, orang yang menyegerakan berbuka, ya kan, putur. Makanya orang tua kita kalau dulu sudah mengatakan ada makanan-makanan, malah anak-anak dulu sampai sekarang ini buat takjil. Takjil itu artinya menyegerakan untuk berbuka. Maka untuk itu tidak ada salahnya kita menyediakan apakah itu sirup atau itu kolak dan sebagainya, kita persiapkan untuk takjil. Jadi kita melaksanakan takjil artinya untuk menyegerakan ketika kita datang waktu maghrib, waktu adzan maghrib, maka kita menyegerakan berbuka. Kata Nabi, la yajalu bi khairin ma ajalul fitro. Jadi manusia tetap ada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kalau kita melaksanakan sahur, yang istimewa itu kata Nabi adalah kita mengakhirkan sahur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bagian-bagian daripada kita melaksanakan ibadah saum. Tentu saja diawali kita dengan sahur dulu, besoknya kita melaksanakan saum sehari jeput. Satu hari jeput itu hal yang luar biasa. Nah, lantas ketika kita datang waktu maghrib itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan nafsu kita, sementara kita menahan lapar dan dahaga dari pagi hari,
sampai datang waktu menjelang ghurub matahari, kita sudah dahaga dan kita sudah melaksanakan lapar dari pagi, maka disitulah kita itu sesuai dengan kehendak nafsu kita dan juga mendapatkan barokah daripada apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita. Nah, untuk itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu saja kita tetap ada tata krama, ada adab-adaban untuk kita melaksanakan hal itu. Tentu saja kalau kita perhatikan ketika kita mau berbuka puasa itu ada adab-adab dari Nabi untuk kita berdoa. Tentu saja pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa dari dulu kita kalau mau melaksanakan berdoa ketika mau berbuka puasa itu yang paling populer di kalangan halayak itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Padahal mungkin menurut penelaahan para ahli bahwa hadis itu kurang kuat. Tapi yang lebih kuat itu adalah apa yang diberitakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aftara, ketika beliau mau buka, mau putur, qala, maka Rasulullah mengatakan atau mengucapkan bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya kurang begitu kuat. Sementara kalau yang paling kuat dalam hadis-hadis untuk menyatakan waktu kita berbuka itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dari Imam Abu Daud dalam kategori hadis yang sahih. Itu yang lebih sahih itu adalah ketika kita mau berbuka itu mengatakan berdoa dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Inilah doa yang paling kuat periwayatannya, yang paling sahih hadisnya. Maka untuk itu ketika kita melaksanakan mau berbuka puasa atau takjil itu tidak lepas kita ada adab atau tata krama untuk melaksanakan itu. Tentu saja kalau kita perhatikan makna dari kata-kata berdoa ketika kita mau berbuka puasa itu dengan kata-kata dahabat doma'u, telah hilang dahaga, wabtalatil uruku, terbasahi tenggorokan, wasabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini jauh penelitian keterangan ini menurut hemat para ulama hadis dan ahli-ahli dalam penelaahan hadis ini hadis yang paling kuat. Maka untuk itu ketika kita akan melaksanakan berbuka puasa juga, berbuka saum itu, maka katakanlah doa yang lebih kuat itu adalah dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Maka untuk itu sampai di sini dulu untuk episode sekarang ini. Jadi saya sampaikan ketika kita saum adalah di malam harinya atau di waktu sahur itu kita melaksanakan sahur tidak lepas daripada barokah. Dan tentu saja untuk pembeda saum kita umat Nabi dengan saum ahli kitab itu adalah melaksanakan sahur, dan juga ketika sahur kita diakhirkan, ketika kita berbuka itu disegerakan. Itulah di antara tata krama adab-adaban ketika kita sahur dan berbuka. Untuk itu pemirsa yang dimuliakan Allah, sekian dulu insyaallah. Nanti pada episode yang selanjutnya akan saya lanjutkan kembali. Mudah-mudahan tetap kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.